ini dulu ya, Karika. Karika, apa sih mikrofon jarak jauh itu? Boleh diceritakan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Jadi mikrofon jarak jauh itu kurang lebihnya ya sama kayak mikrofon biasa, tapi itu akan nyambung ke alat kita nanti. Jadi kita sebagai pengguna teknologi pendengaran itu bisa mendengar dengan lebih jelas, insya Allah. Aku ada gambarnya. Boleh? Ya, boleh aku sharing dulu. Bentar. Share screen ya, co-host ya, Karika ya. Siap. Sudah ya? Oke. Nah, kurang lebihnya nih kayak gini sih. Nih, kalau aku pakai yang ini, Roger teknologi yang touchscreen. Kalau aku pakai yang ini, insya Allah ini bisa kompatibel ke alat bantu dengar juga, jadi nggak cuma implan aja. Kalian yang pakai alat bantu dengar pun, insya Allah bisa pakai ini. Dan ini menurut aku, Masya Allah banget sih ini alatnya, membantu banget. Jadi kalau misalnya kayak di kondisi bising, kalian tuh bisa mendengar, insya Allah sih lebih baik. Dan kebisingan itu bisa diredam ya mungkin sekitar 80%, 90%. Jadi bisa fokus. Itu Masya Allah sih, good. Bisa bantu kita sebagai pengguna teknologi pendengaran ya, yang pasti kan teknologi pendengaran itu nggak akan sama dengan pendengarannya yang Allah kasih langsung ke orang yang benar-benar dia mendengar dengan telinganya gitu. Nah, insya Allah ini alatnya bantu banget. Jadi silakan kalau kalian mau pakai sih nggak apa-apa, itu membantu banget menurut aku sih. Iya, jadi mungkin aku juga mau cerita gimana aku di sekolah gitu ya, sampai sekarang gitu ya, nggak apa-apa. Jadi aku dari TK, SD sampai sekarang SMP, entar lagi SMA sih. Itu sekolah biasa, normal, jadi ketemu sama teman-teman yang normal juga. Itu sih alhamdulillah ya, memang nggak ada masalah sih, maksudnya dari teman-temannya gitu, guru-gurunya, alhamdulillah emang nggak ada masalah. Kalau untuk masalah misalnya kayak dibully apa enggak? Kalau aku sih enggak. Kalau aku sih enggak ya. Tapi ingat, memang kemungkinan besar akan dibully. Tapi bisa jadi juga enggak. Kayak aku dari TK sampai SMP sekarang enggak ada tuh yang namanya kita teman-teman aku itu ngebully aku gitu sih enggak ya. Kalau untuk pendengarannya itu, oh iya, aku itu pakai FM system itu dari SD kelas 6, dari SD kelas 6 waktu itu. Jadi waktu kelas 5 ya, kelas 5, kalau salah kelas 5 SD itu udah mulai bener-bener gimana ya, susah gitu. Kayak misalnya di kondisi di sini, so minta temen aku ngulang, tolong ngulangin dong, aku tuh nggak kedengeran loh, nggak kedengeran kamu ngomong apa gitu. Tapi kadang memang ya mungkin karena belum paham, jadi teman aku tuh bilang, oh ya udah nggak usah ngobrol sama Rika gitu, karena nanti dia akan minta kita ngulang lagi gitu. Artinya ya mereka males. Ya udah, akhirnya selama itu aku ngomong kan sama mama gini-gini, aku cerita gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah kelas 6 diedukasi lah. Waktu itu ketemu alhamdulillah tuh sama Bu Eka tuh. Alhamdulillah memang setelah itu paham ya, alhamdulillah sih mereka mau ngebantu aku gitu untuk misalnya kalau nggak kedengeran diulangin gitu. Kalau sekarang di SMP alhamdulillah sama ya, nggak jauh-jauh juga sih. Maksudnya mereka memang paham, jadi waktu itu memang sih mesti deg-degan ya, karena kita kan sebagai istilahnya sebagai apa ya, special need gitu kan, kalau masuk sekolah normal tuh kayak diterima nggak ya gitu. Nah, waktu aku masuk SMP itu bener-bener di luar dugaan banget sih itu. Jadi
mereka tuh semua langsung paham, oh Rika itu anak gangguan dengar, anak tunarungu, jadi dia harus diawasin lebih, terus dibantu lebih, jadi dikasih ini ya, kurang lebihnya kayak dikasih perhatian lebih gitu. Jadi alhamdulillah memang mereka paham. Dan aku juga jelasinnya nggak yang berat-berat banget lah. Kalau aku bilang sama teman-teman aku sih, aku dari lahir tuh nggak bisa dengar. Terus aku pakai alat bantu mendengar gitu kan. Memang aku kalau ngasih taunya mungkin implan koklea gitu, aku bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya di kondisi ini aku kasih tahu, aku nggak bisa dengar gitu. Alhamdulillah mereka langsung paham sih. Tuh. Ya, jadi kalau untuk ya tadi ya kalau sama teman-teman itu nggak apa-apa kita jelasin. Misalnya, oh aku nih nggak bisa dengar loh dari lahir gitu. Jadi mereka aja tuh nggak open open mind gitu sama kita. Kalau misalnya memang kita itu ada keterbatasan di pendengaran kita gitu. Misalnya kayak gitu ya. Terus juga ke guru-gurunya itu juga harus dijelasin itu. Karena nanti kalau misalnya eh, gurunya mengajar, beliau misalnya nggak tahu kalau misalnya kita pakai teknologi pendengaran kan nanti nggak enak juga. So memang harus dijelaskan sih ke orang-orang eh, sekitar kita gitu, agar mereka juga bagaimana memahami kita gitu. Ya kurang lebihnya begitu sih. Mau paham. Nah mungkin aku juga mau kasih nih gimana caranya biar mereka tuh paham kita itu eh, gangguan dengar pakai teknologi pendengaran. Mungkin ini bermanfaat banget sih. Mudah-mudahan ya. Jadi jelasinnya itu jangan terlalu seperti yang aku bilang tadi, istilahnya jangan terlalu berat. Kasih aja bilang aku nih nggak bisa dengar dari lahir sampai sekarang. Aku pakai alat bantu sampai sekarang. Jadi aku harus pakai alat ini seumur hidup. Kalau aku lepas alat ini nggak bisa dengar, terus aku nggak bisa dengar. Misal di kondisi bising, itu kasih tahu tuh. Kasih tahu kalau itu harus kasih tahu. Jadi nanti mereka nggak itu. Dan itu yang aku lakuin sih ke teman-teman di sekelas aku yang sekarang di SMP ini. Itu aku lakuin dan bagus banget. Itu helpful sih menurut aku ya. Jadi ya kalau itu sih ya pasti banyak-banyak doa aja deh. Doa aja itu kalau aku dulu sebelum masuk ke sekolah yang sekarang itu, dong aku tuh doa ya Allah semoga teman-temannya tuh baik. Ya udah begitu aja. Mudah-mudahan mereka menerima aku. Ya alhamdulillah sih. Memang Allah kabulkan doa aku masuk ke sana. Alhamdulillah gitu. Kalau untuk pembulian ya, pembulian itu seperti yang tadi aku bilang, kemungkinan besar kalian akan dibully, kemungkinan besar ya. Tapi bisa jadi juga enggak. Caranya gimana? Kayak misalnya salah satu usahanya, kayak misalnya, eh, oh iya aku itu dulu ya waktu SD itu sempat ditolak, ditolak masuk SD gitu. Jadi gimana biar anak ini tuh kita ini dapat pengawasan lebih gitu, terus mungkin orang sekitar kita juga bisa care gitu. Nah, caranya adalah mungkin salah satunya ini agak lebih ke orang tua sih. Tapi kalau aku sendiri sih ya ngerasa mungkin bisa bermanfaat, bisa disampaikan ke orang tua kalian gitu, mungkin yang mau masuk SMA atau mungkin kuliah atau apa gitu nanti pasti bermanfaat banget sih. Nah, salah satunya kayak misalnya aku nih kan lagi survei SMA ya. Nah, aku bilang sama mama itu perlu dipertanyakan apakah mereka mau nerima aku gitu. Jadi nanti mereka bisa tahu, oh gini loh caranya. Cara untuk apa namanya biar akunya juga nggak kenapa-napa di sana gitu. Atau misalnya salah satu cara pencegahannya juga di di sekolah aku itu suka disampaikan apa
kalian tuh nggak boleh zolim loh sama orang, bahaya. Kalau misalnya kita nyakitin orang udah dosa, ntar di akhirat kena lagi, kan gitu. Nah ya gitulah. Tapi kalau dari personalnya sendiri, misalnya kita dibully, gimana cara ngatasinnya? Kalau misalnya kalian dibully secara fisik, misal, kalau yang laki-laki itu biasanya kelihatan kan alatnya ya. Nah, kalau alatnya diambil, gimana? Itu kita harus bela, nggak bisa diem. Harus bela, nggak apa-apa misalnya ambil lagi alatnya gitu. Terus bilang, aku nggak suka alat aku diambil. Ya itu. Tapi kalau misalnya secara verbal ya, kita diemin aja. Kalau aku prinsipnya gini, kalau misalnya ada orang hujat kita gitu ya, mencaci maki, bully secara lisan lah gitu. Kalau menurut aku diemin aja, terus kita bilang, ya udah, biarin aja, nanti dia capek sendiri, udah gitu nanti dia dapat dosa, ya udah biarin aja, nggak usah dibales. Nanti kalau misalnya kita balas bisa jadi masalah lebih panjang gitu. Ya kurang lebihnya gitu. Apa bedanya sebelum Kak Rika pakai FM ya atau mikrofon jarak jauh atau Roger system dan setelah Kak Rika pakai? Apa bedanya? Wah, kalau ini sih sebenarnya perbedaannya cukup jauh. Jauh banget sih tuh kalau menurut aku ya. Karena kalau waktu pas sebelum aku nggak pakai FM itu, ya susah banget lah itu. Kalau misalnya kita di ruangan bising itu nggak bisa diredam dan kita memang harus kita kan butuh butuh energi lebih untuk bisa mendengar lebih jelas gitu kan. Apalagi mungkin kalian yang pakai alat bantunya itu cuma di sebelah doang. Itu pasti kalau di ruangan bising itu bener-bener susah banget. Seperti aku bilang tadi, mungkin ya yang lebih susah itu yang buat kalian yang pakai alat tuh cuma sebelah doang. Nah, itu akan ngebantu sama si FM ini gitu, sama si Roger ini. Contohnya waktu pas kelas meeting itu. Kak Rika, boleh gue ingatkan untuk lebih pelan agar captionnya menangkap suara Kak Rika. Oh ya boleh. Sebentar ya. Bicaranya. Alatnya lobet sebelah. Oh. Lobet sebelah katanya alatnya ya, harus ganti baterai dulu. Mungkin Bu Eka mau tanya, ya, boleh raise hand sambil menunggu Kak Rika. Raise hand, siapa yang sudah pakai Roger system atau FM system atau mikrofon jarak jauh lainnya? Raise hand yang sudah pakai. Yang sudah pakai FM system, yang sudah pakai Roger system, yang sudah pakai mikrofon jarak jauh lainnya. Boleh raise hand. Ataya sudah pakai kan ya? Boleh raise hand Ataya. Kak Ataya di bawah itu ada tulisan, ada smiley reaction. Itu diklik, nanti ada raise hand. Boleh listen juga boleh Kak Ataya. Coba. Kak Ataya sudah pakai Roger system kan? Belum dengar, mikrofonnya masih mati Kak Ataya. Yang seperti HP atau yang kena. Bagaimana? Roger system itu kayak mana? Yang Kak Ataya suka pakai yang untuk kan yang dikalungkan ke guru atau ke orang lain, ke bunda misalnya. Kak Ataya pakai kan ya? Beda-beda. Kalau saat ini lagi beda buat Boleh dilihatkan gambarnya? Kak Rika juga kalau sedang pegang boleh ditunjukkan ya. Oh iya. Dan diterangkan bagaimana cara kerjanya. Mungkin ada yang belum tahu, misalnya itu harus dikalungkan oleh siapa gitu ya. Oke.
Kalau untuk Roger sistemnya sendiri sebenarnya nggak cuma yang touchscreen aja ya, ada yang lain juga. Ada kayak Roger Pen itu bentuknya itu kurang lebih tuh kayak pen ya, pen kan pulpen. Bentar. Mana sih? Pokoknya kurang lebih itu kayak pulpen tapi dia gede gitu. Gede ya lebih itulah daripada pulpen. Mungkin boleh share screen atau Kak Gali share screen ya, misalnya kalau Ya. ada gambarnya di Google. Ya, coba. Atau Kak Rika juga boleh. Kata kuncinya coba Roger Pen itu. Nanti Oke. Mereka mau ini ya, mau pakai ini, Roger Pen. Roger. Kalau dulunya sih pakai Afwan mereka. Ya, Dulunya M-nya seperti kayak gini, tapi kalau sekarang pakai ini. oh iya. Tuh Ya, Ataya boleh. Iya, itu yang dipegang Ataya itu. Iya, Coba betul. Kak Ataya dilihatkan lagi ke teman-teman. Ini yang dimaksud Roger Pen. Dan Nah, itu yang dimaksud. gitu. Nah, itu dia. Ya, boleh dijelaskan Kak Rika bagaimana itu? Siapa yang pakai? Oke. Jadi ini cara kerjanya yang pasti jadi suaranya itu dari si Roger ini nih. Kalau dipakai sama guru itu dikalungin terus jadi nanti suaranya itu bakal masuk. Nah, ini nanti ada konektornya nih kebetulan sebenarnya aku ada ya. Bentar ya, aku lupa sih. Oke. Nah, ini ada konektornya ini. Konektornya itu begini. Ini nanti udah kesambung sama yang tadi itu, sama si FM-nya itu, si Roger-nya itu. Nah, nanti kita langsung bisa denger. Itu jelas banget sih suaranya. Cocok buat kalian yang mungkin tadi ya ngerasa susah denger di kondisi bising gitu. Jadi, Bu Eka boleh ini ya, simpulkan yang dari Kak Rika tadi. Ya, boleh. Sebentar ya. Jadi kan kalau misalnya situasi bising ya atau berisik, atau misalnya jarak kita dengan orang yang berbicara jauh atau ruangan yang bergema, misalnya di hall, misalnya di aula, itu sulit sekali ya mendengar ya, karena jarak jauh, suara bising, bergema. Nah, karena alat implan rumah siput atau alat bantu dengar itu masih ada keterbatasannya, yaitu tidak bisa mengatasi kebisingan, tidak bisa mengatasi jarak yang jauh dari yang berbicara, dan tidak bisa mengatasi gema. Sehingga perlu ada alat tambahan berupa mikrofon jarak jauh. Ya, salah satu ya yang paling powerful adalah Roger System namanya. Roger System, boleh Kak Ataya ditunjukkan lagi tadi kalau sedang dipegang? Nah, itu Roger System ada yang bentuknya pen, ada yang bentuknya touchscreen. Jadi, yang bentuk pen atau yang bentuk touchscreen itu dikalungkan, dikalungkan ya, jadi kan bentuknya kan kayak gitu ya, misalnya dikalungkan, terus kemudian ya, jadi kayak gini gitu ya, dikalungkan oleh orang yang berbicara, ya, misalnya guru atau orang tua. Lalu ada bagian kecil yang tadi ditunjukkan oleh Kak Rika, itu dipasang di implan rumah siput kita atau alat bantu dengar kita. Jadi betul. Alat ini membuat, terima kasih Kak Ataya, terima kasih Kak Rika. Sudah boleh diturunkan Kak Ataya, tidak apa-apa. Jadi alat itu membuat meskipun situasi bising, ya, itu kebisingannya diredam oleh alat itu. Kak Rika meskipun ada pilihannya pakai Roger atau tidak, Kak Rika tetap memilih Roger 80-90% dari waktu terjaga daripada tidak pakai Roger. Apa sih bedanya? Oke, kalau bedanya yang paling menonjol itu ya tadi. Memang suaranya itu direct langsung ke alat kita gitu. Jadi kita tuh ya udah kayak
orang biasa aja dia, kalau aku rasa itu malah kayak udah kayak pendengaran normal. Alhamdulillah gitu ya. Maaf enggak Bu? Bantu banget. Ya, Bu, maaf. Saya mau minta izin ya, keluar. sebentar, Saya ya. mau ibadah kata. Jadi terima kasih Bu Eka dan teman-teman. Sampai jumpa teman-teman dan Ibu Eka. Terima kasih sekali Kak Tita sudah menyempatkan hadir ya. Terima kasih banyak. Semoga lancar ibadahnya. Terima kasih. Salam ke Mama Papa. Ya. Ya, Lanjut. boleh dilanjut Kak Rika. Kayak misalnya nih, kemarin kan ada kelas meeting tuh, kan biasanya sekolah-sekolah tuh suka adain kelas meeting kalau habis ujian akhir semester tuh kan. Nah, aku ikut tuh salah satu lombanya, dan itu setelah aku tahu lombanya kayak gimana, teknisnya gimana, itu aku semua udah prediksi. Kondisinya pasti ruangannya kalau nggak terbuka itu memang bergema. Terus suara anak-anaknya tuh ya yang suka yel-yel dukung kelasnya itu udah diprediksi juga. Terus gurunya kalau di sekolah aku ya memang ya mungkin ini kan tertutup juga ininya kan. Kalau di sekolah kan pakai masker gitu kan. Atau mungkin ya mungkin sekolah di sekolah Islam gitu, Islamik kan ada yang kadang tuh pakai cadar gitu. Ya kan, nah itu emang aku udah prediksi semua. Sampai pas mau lomba itu aku jelasin ke saganya, ke gurunya itu kalau misalnya aku tuh susah dengernya, dan alhamdulillah itu kalau aku nggak pakai alat itu ya itu mungkin kan pertama kan pertolongan Allah gitu kan. Terus yang kedua kalau misalnya aku nggak pakai alat itu, waktu itu kan cepet-cepetan gitu, waktu itu lomba cepet-cepetan, waktu berpacu sama waktu gitu. Terus kalau misalnya aku udah nggak pakai alat itu, lama itu waktunya udah kalah gitu lah kelas aku gitu. Waktu itu alhamdulillah menang sih, kita cuma 52 detik, dan aku ngerespon pertanyaan itu cepet banget gitu, jadi begitu ditanya langsung jawab gitu. Ya itu sih yang paling menonjol ya, dari segi meredam bisinya, suaranya clear banget, kayak 5 kali 10 kali daripada kalau misalnya kita nggak pakai. Wow, bisa 5 sampai 10 sampai berapa kali lipat tadi? Bisa mungkin ya 5 sampai 10 kali lipat daripada kalau kita nggak pakai Roger, itu membantu banget. Wow, Iya. 5 sampai 10 kali lipat itu luar biasa ya. Kurang lebihnya. Luar biasa itu daripada tidak menggunakan Roger ya, terutama di situasi bising. Tadi ada jarak, lalu kemudian gema terutama ketika di sekolah tadi ya diantaranya, atau ada kelas meeting ya yang banyak kelas-kelas berkumpul di dalam satu area. Ya. Boleh. Nah, ini tadi aku juga baru mau jelasin. Nah, kalau pelajaran online waktu pas zaman-zamannya online, ya waktu pas corona itu merebak banget kan, itu bisa online semua kan. Dari yang tadinya kita offline, tatap muka, terus tiba-tiba langsung virtual gitu. Wah, itu kan kaget banget dong pasti. Kaget, kita gimana ya adaptasinya gitu. Nah, kalau waktu selama pembelajaran online sendiri, aku pakai. Jadi, misalnya ini tuh FM-nya. Nah, itu aku taruh di laptop. Didekatkan laptop itu ada speakernya kan. Nah, aku taruh di situ. Jadi nanti bisa kedengeran lebih jelas juga. Kalau misalnya ada kendala, kayak waktu pas zaman-zamannya online ini, SMP ini, itu yang karena waktu itu gurunya juga di kelas di kelasnya aku itu kan bergema ya ruangannya, nggak kedap suara, nggak apa gitu, jadi masih bergema. Waktu itu aku ngomong sama mama ini aku kendalanya begini gitu, akhirnya langsung disampaikan ke kepala sekolah waktu itu, Ustadz ini kan nih gini gitu. Oh ya udah nanti kita cari deh solusinya, ya alhamdulillah gitu sih, pakai waktu pas zaman-zamannya online itu.